objek. Objek ya. Ada juga yang tiada memerlukan objek. Mafi maf'ul. Atau tiada objek. Tiada objek ya. Oke, sekarang dalam perkataan dia memperlihatkan, ada tak objeknya sih? Liyuriyakum, ada tak objeknya? Ada tak objeknya? Ada tak? Mesti ada lah. Itu dia memperlihatkan siapa? Memperlihatkan kamu. Jadi sebenarnya kaidahnya kalau ada fi'il ya, ada fi'il kemudian ya, ada fi'il ya, kemudian dia melekat dengan apa? Domir, maka di sini adalah sebagai objek. Atau sebagai maf'ul. Contohnya dalam ayat tadi itu liyuriyakum, yaitu liyuriyakum. Liyuriyakum. Maka di sini kumnya sebagai objek. Atau sebagai maf'ul. Oke. Selepasnya coba Kak. Min dari jar. Ayat ini ayat-ayatnya. Ada berapa kata ini? 2. Min dari satu. Ayati ayat. 2. Nya. Ayat-nya. Mana berapa? Min ayat ini 3. Ya, jadi kalau dengar min ini 3. Okey. Min isim harf. Haraf jar. Harf jar. Okey, bagus. Ayati ayat-ayatnya isim. Isim apa namanya? Isim mudhaf. Isim mudhaf, bagus ya. Ayatnya. Ayat sebagai mudhaf. Satu mudhaf, apa lagi? Selain mudhaf, min ayatihi. Majrur. Kenapa dia majrur? Ada? Kerana ada haraf jar. Okey, bagus. Min tadi. Jantinya apa? Ayati. Muannas. Jumlah bilangannya? Bilangannya jamak. Okey. Ganti nama yang berapa? Ganti nama ketiga. Pada domainnya? Kunna. Okey, jadi sebenarnya walaupun ayatihi tak jamak taksir. Jadi apa domainnya? Iya. Tapi sebenarnya ayat ini boleh bermaksud kunna, boleh iya. Kita tengok dalam surah Al-Imran. Coba kita buka Al-Quran ya. Al-Imran ayat yang ke-7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkam ya. Hunna jadi dia menggunakan hunna. Ini hunna ni kembali pada ayat-ayat. Jadi di sini dia menjadi hunna. Tapi nanti kalau kita jumpa dalam ayat yang lain, dia bermaksud satu. Contohnya alif lam mim. Dalam surah apa tu? Dalam surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-14.
Ayat, sorry, ayat ke-13. Surah yang ke-13, ayat yang pertama. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Dia menggunakan tilka. Tilka tuh satu ke banyak? Satu. Jadi tengok ayatnya juga. Jadi dia boleh menggunakan hunna, boleh tilka. Tapi di sini tilka ke atau hiya ke atau hunna? Hunna. Kalau sini. Iya. Iya ya. Ayat hiya ya. Oke. Kemudian lepasnya? Hi-nya domir mutassil mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Yakinannya juga mudhafun ilaih juga barisnya apa sini? Baris bawah. Dia majrur juga. Oke, yakinannya nya muzakkar. Jumlah bilangannya. Kamu mufrad. Yang namanya berapa? Nama yang ketiga. Pada minnya huwa. Oke, bagus. Coba lepasnya Kak. Innaki. Harap taukid. Juga harap lagi? Harap nasab, juga harap inna, bagus. Lepas tu fi harap jar, oke. Dalika. Isim isyarah, isim tunjuk ya. Jantinanya? Mudzakkar, jumlah bilangannya? Mufrad, yang namanya keberapa? Ketiga penampilannya? Huwa. Oke, kemudian la ayatin. Apa? Isim fil haraf. Sungguh. Di bawah. Rajal. Harap. La mana sungguh, harap taukid. Ini sungguh benar-benar ya. Ayatin. Siapa namanya? La ayatin. Ayat. La ayatin. Apa mudhof? Mudhof itu mana isim yang ditambah? Apa yang menambahkan dia? La ayatin likulli. Adakah yang menambahkan? Ada yang ditambah? Tak ada. Jadi sekarang coba kita perhatikan. La ayatin. Barisnya apa tuh la ayatin? Bawah. Baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Isim inna. Ya. Isim inna. Bukan. Betul lah. Betul lah isim inna. Kenapa dia isim inna? Kalau isim inna barisnya apa? Atas. Baris atas. Jadi kalau ayatin, ya, ayatin dia tidak boleh berbaris bawah. Ayatin, ya. Ayatin dia nih maknanya barisnya baris bawah ataupun baris depan. Baris atas tak boleh. Jadi maknanya kalau dia berbaris bawah, ya, dia baris bawah nih, dia sama ada dia sebagai majrur dan juga majrur juga mansub. Bagus. Jadi baris bawah di sini, ya, dia sebagai majrur atau mansub. Kalau jamaknya jamak seperti ini, ya, jamak muannas, ya, ataupun jamak taksir seperti ini. Jangan lupa. Ya. Sekarang kita tengok di sini.
Kalau dia majrur, mesti ada harf jar. Nah, ada tak harf jar sebelumnya itu? Fi. Sebelumnya jauh sikit. Bukan, Awal. tidak tepat. Kalau harf taukid dia tidak membaris bawahkan. Kecuali ada beberapa ini ya, contohnya apa, wallahi. Itu harf taukid juga, tapi sumpah. Tallahi, billahi. Tapi la tidak. Jadi di sini karena dia sebagai isim inna. Isim inna barisnya apa? Baris atas. Tadi kan kita ceritakan. Jadi baris atas ini dalam perkataan sini dia tidak boleh berbaris, tidak boleh ayatan, tak boleh. Kalau jamak sini seperti macam ini, dia tidak boleh berbaris atas. Yang ayat anda tak boleh berbaris atas. Iya, dia mesti sama ada baris depan macam ini ataupun macam ini baris bawah. Cuma kalau kita tengok dia baris bawah, pastikan majrur ada haraf jar. Sedangkan di sini tidak ada haraf jar, maka di posisinya sebagai apa? Mansub. Jadi mansub jadi sini sebagai isim inna. Macam tadi lah innallaha. Di sini inna fi dzalika. Sebenarnya gini, inna la ayatin gitu. Asalnya inna la ayatin gitu. Fi dzalika. Gitu ya. Inna la ayatin fi dzalika. Jadi dibalik, cuma dia dibalik. Jadi oleh itu istilahnya di sini khobarnya itu yang sebelumnya itu fi dzalika. Itu sebagai khobar innanya itu. Asalnya la inna la ayatin fi dzalika sebenarnya itu betul. Cuma di sini kita paham kalau yang namanya isim inna mesti berbaris apa? Atas. Jadi baris atas la ayat inilah. Jadi isim inna, jadi khobarnya yaitu sebelumnya. Jadi ada dalam kaidah kita memang macam itu ya. Jadi kita kena ikut Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an ikut kaidah kita. Jadi kaidah kita mesti yang namanya isim inna selepas inna kan. Sedangkan khobarnya adalah selepasnya. Tapi di sini khobarnya dulu. Jadi kalau ada dalam istilah Arabnya khobar muqaddam. Khobar anna muqaddam yang didahulukan. Jadi isim innanya diakhirkan, muakhkhar. Diakhirkan. Oke. Ayatin tidak ada. Oke, sebab itu Pak. Likulli apa mana likulli bagi setiap ada berapa kata tuh likulli? Dua. Pertama li isim bil harap harap apa namanya harap jar, bagus. Kulli setiap isim bil harap kulli. Baris siapa tuh? Kulli baris bawah isim majrur. Oke. Selain di isim majrur apa lagi? Likulli sabarin. Apa dia? Likulli sabarin, setiap orang yang sabar. Iya, isim mausuf. Jadi sebenarnya setiap pagi, setiap hari. Itu. Jadi apa menunjukkan apa itu? Kulli setiap hari, setiap pagi. Kullinya setiap ini sebagai apa? Ingat tadi? Bagus. Ya. Kenapa dimudhof? Kulli. Apa tandanya? Siapa yang nampak? Kulli itu sebagai mudhof. Tak ada
Tak ada alif lam satu lagi. Tak ada tanwin. Tak ada tanwin lagi. Tak ada nun sana. Tiada nun musanna, tiada nun jamak. Kita tengok kulli ada tak tanwin? Tak ada kan? Alif lam pun juga tak ada. Li kulli, bagi setiap, maka dia confirm dia adalah sebagai mudhaf. Selain dia majrur, dia juga sebagai mudhaf. Okey, selepas tu sabbarin. Apa makna sabbarin? Orang yang banyak sabar. Sabar ini. Jadi kalau orang yang sabar tu as-sabiru. Jadi orang yang sabar tu as-sabiru. Jadi kalau as-sabbarin ni maknanya ekstra sabar. Dia boleh sabar. Jadi kalau apa namanya? Kita kalau mendidik anak ni, kita tak boleh sabar. Tak cukup sabar, ekstra sabar. Menyuruh dia sembahyang, menyuruh dia mengaji, menyuruh dia macam-macam. Kalau sabarnya tak cukup. Jadi kita sabar itu dan tak boleh emosi. Kena dengan itu insyaallah ya. Jadi akan baik kesan insyaallah. Jadi sabarin. Jadi sebagai apa di sini? Sabarin. Mudhafun ilaih. Bagus. Karena tadi kulli sebagai mudhaf, maka sabarin mudhafun ilaih. Juga apa lagi? Sabarin. Barisnya apa tadi? Baris bawah dia majrur. Dia tidaknya apa sabarin? Mudzakkar jumlah bilangannya ganti nama yang keberapa? Ketiga pada domirnya dua. Okey. Syakur. Apa makna syakur? Orang yang banyak bersyukur. Ini puasa ni lah yang melatih kita tu banyak bersyukur. Jadi kita tahu bagaimana orang yang kelaparan, kita tahu kita melatih lapar supaya kita jadi orang yang ingat pada mereka yang memerlukan. Okey. Syakur. Jadi maknanya apa? Apa di sini? Isim fi'il Arab. Isim majrur juga satu, majrur ya. Juga sebagai apa lagi di sini? Isim sabarin syakur. Apa dia? Jadi kalau tadi apa namanya kulli sabarin sebagai apa? Mudhaf. Apa namanya? Sabarin sebagai mudhafun ilaih. Sekarang ini kita tengok antara sabarin dengan syakur barisnya sama tak? Sebagai apa jadinya itu? Iya, bagus. Mausuf sifat. Jadi antara sabarin syakur ini antara dua sifat yang tidak boleh terpisahkan. Orang yang banyak sabar, orang yang banyak bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu namanya orang yang sabar, orang yang bersyukur. Gitu ya. Tidak boleh terpisahkan. Apa tandanya mausuf sifat? Coba kalau kita buka dalam buku lagi, coba buka. Buka surat berapa? Buka surat 71. Jadi mausuf itu benda atau orang yang hendak disifatkan. Benda atau orang yang hendak disifatkan atau yang dinyatakan sifatnya. Ya. Sifat yaitu sifat yang diberikan kepada mausuf. Syarat mausuf dan sifat adalah mesti sama dari segi perkara berikut. Yang mesti sama dari segi perkara berikut. Satu, jantinanya sama. Contoh sini ajrun azim. Sama, ajrun jantinanya mudzakkar, azimun juga mudzakkar, pahala yang besar. Kemudian al-mau'izatul hasanah. Al-mau'izatu maknanya nasihat, al-hasanah yang baik. Al-mau'izatu mudzakkar muannats. Al-hasanatu juga muannats. Sama ya. Kemudian bilangannya juga. Sekarang Qur'anun satu mufrad. Arabiyyun juga mufrad, sama juga. Mufrad. Kemudian rajulani salihani. Rajulani
musanna, dua orang kan? Nah, dua orang lelaki. Solihani, yang soleh, yang baik. Maka dia keduanya adalah sama musanna. Kemudian ayatun jamak kan? Nah, kemudian bayyinatun juga jamak, sama. Yang bilangannya sama. Ya. Kemudian alif lam dan atau tanwin sama juga. Al masjidu, al haramu juga sama, ada alif lam. Kemudian tanwin kitabun, mubinun, nah, sama tanwin dengan tanwin. Kemudian i'rab, ya, uraian dia atau baris akhirnya. Minasyaitani ar-rajimi, nah, baris bawah. Kemudian azaban aliman, nah, sama juga baris atas. Kemudian al-amalu baris depan. As-solihu juga baris depan. Maknanya mausuf dengan sifatnya sesuatu yang tidak boleh terpisah. Dia sama, ya. Nah, dia seia sekata. Nah, sama juga sabarin syakur. Barisnya sama tak? Sabarin, kemudian tanwin baris bawah. Ya. Sama juga syakurin juga baris bawah. Maka di sini sabarin sebagai apa? Mausuf, syakurin sebagai sifat dia. Ya. Boleh, paham ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, sekarang maknanya di sini dalam perkataan likulli sabarin, situ ada mudhaf dan mudhaf ilaih juga ada mausuf dengan sifat. Ya. Insyaallah ya, kalau mudhaf dan mudhaf ilaih kita paham ya. Cuma antaranya sekarang ini. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih sesuatu yang boleh terpisah. Sedangkan mausuf sifat ini dia tidak boleh terpisah. Macam apa? Orang baik. Nah, kalau orang baik ini apa dia? Orang ini sebagai apa? Nah, Orangnya mausuf. apa? Mausuf. Mausuf. Baik? Sifat. Kalau orang dia, orang ini sebagai apa? Mudhaf. Dia? Iya, mudhaf ilaih. Karena di isim, sifatnya dhamir kan? Nah, maka dia mudhaf. Nah, begitu ya. Jadi mana orang dengan dia boleh terpisah kan? Nah, sedangkan orang baik, orang dengan baik nih, orang nih dengan baik kita boleh terpisah, dan sifatnya baik. Ah, macam itu ya. Oke. Insyaallah. Sekarang coba kita ambil fi'il ya sekarang ya, perkataan senang ya. Tajri apa ya, ada di yang sini aja ya, katanya qoro'a lah, qoro'a ya. Qoro'a kalau fil mudhari'nya apa qoro'a? Ya, qoro'u. Nah, kita buka dalam diagram yang berwarna kuning. Oke. Huwa qoro'a. Huma qoro'a panjang. Huma qoro'ahum qoro'u. Dia qoro'at. Huma qoro'ata hunna qara'na. Anta antuma antum. Salah. Antum anti antuma antunna ana nahnu. Coba Wa qara'a, huma qara'a, hum qara'u, hiya qara'at, huma qara'ata, hunna qara'na, anta qara'ta, antuma qara'tuma, antum qara'tum, anti qara'ti, antuma qara'tuma, antunna qara'tunna, ana qara'tu, nahnu qara'na. bagus. Coba kan? Huwa qara'a, huma qara'a, hum
qara'u, hiya qara'at, huma qara'ata, qara'ata, kunna qara'na, anta qara'ta, antuma qara'tuma, antum qara'tum, anti qara'ti, antuma qara'tuma, antunna qara'tunna, ana qara'tu, nahnu qara'na. Oke, silakan Kak. Huwa, Qara'a, huma qara'a, hum qara'u, hiya qara'at, huma qara'ata, kunna qara'na, anta qara'ta, antuma qara'tuma, antum qara'tu, anti qara'ti, antuma qara'tuma, antunna qara'tunna, ana qara'tu, nahnu qara'na. bagus. Coba. Oke, nah itu fil madhi. Jadi kalau kita ambil contoh yang lain pun sama juga. Ya. Contohnya apa? Kataba. Nah, coba. Huwa kataba. Huwa apa? Kataba. Huma kataba. Terus hum Katabu, dia. katabat, Bagus. Huma katabata, hunna katabata, katabna. Anta katabata, antuma katabatuma, antum katabatum, anti katabati, antuma katabatuma, antunna katabatunna, ana katabatu, nahnu. katabana. Bagus. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Contohnya darosa. Apa kemana darosa? Telah belajar dia. Darosa. Darosa. Nah, darosa telah belajar dia. Huwa darosa. Huma darosa. Hum dia. Darosat, Huma. darosata, Bagus. Hunna darosana, darosna. Anta. darosta, Bagus. Antuma. darostuma, Antum. darostum, Anti. darosti, Antuma. darostuma, Antunna. darostunna, Ana. darostu, Nahnu. darosna. Bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang insyaallah nanti kita sambung lagi di depan ya. Sekarang kita tulis ayat selepasnya. Ayat yang ke-32 ya. Sudah dibuka. Wa dan idza apabila. Ghashiyah. Ghashiyah maknanya telah merempuh dia. Ghashiyah maknanya telah merempuh dia. Hum mereka. Maujun. Maujun maknanya ombak ataupun dalam bracket gelombang. Kadzulali, ka seperti. Abdulali maknanya gunung-gunung. Da'awu telah berdoa mereka.
telah berdoa ataupun telah menyeru ataupun telah memanggil boleh. Da'u mereka telah menyeru atau telah memanggil mereka. Allah, Allah. Mukhlisina maknanya orang-orang yang ikhlas. Lahuddin, la maknanya untuk atau bagi, hu maknanya ia. Ad-din maknanya agama. Falamma, fa maka, lama maknanya tatkala ataupun ketika. Najah telah menyelamatkan dia. Hum mereka ila kepada ataupun ke al-barri. Al-barri maknanya daratan. Faminhum, fa maka, minhum min dari, hum mereka, muqtasid. Muqtasid maknanya yang apa ni? Sederhana maksudnya. Ataupun pertengahan. Ini pertengahan dia sederhana tengah pertengahan ini ada. Maksudnya dia separuh-separuh lah, tidak sepenuhnya. Setengah hati gitu. Setengah hati gitu. Tidak sepenuh hati. Pasir ya. Wama dan ma tidak. Yajhadu ia mengingkari atau ia kufur ya. Bi ayatina, bi dengan ayati, ayat-ayat na kami. Illa kecuali kemaikan kullu setiap khattarin yang banyak memungkiri janji. Khattarin yang banyak memungkiri janji. Kafurin yang tidak mengenang budi ataupun yang kufur maksudnya. Tidak mengenang budi, tidak mengenang kebaikan biasa. Ada yang tinggal? Coba ya, itu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bulan Ramadan, karena Allah berikan kita kebaikan, keberkatan, rahmat, hidayah dan ridha daripada Allah Subhanahu. Amin. Oh ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran ayat terakhir tadi kata sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Tak tahu tak faham. Oh ya. Sabar dan pertama ya ayyuhal wahai orang beriman, isbiru. Sibir, sabarlah orang kamu sabar. Wasabiru, orang berlipat gandakan kesabaran itu. Wasabiru. Warabitu, mai diikat lagi diikat kesabaran itu supaya jangan mai istiqomah gitu. Warabitu wattaqullah. Karena kamu di dalam untuk menjaga lagi kita punya istiqomah itu kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu. sabaran macam mana yang kita sabar dan
cepat. Kita Kadang tak sabar. betul, Tapi sabar ya. dugaan tu terlalu kuat tu. Iya. Memang kalau kita maknanya iman seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kita tengok kan imannya para nabi itu subhanallah. Itulah antaranya mereka menggandakan anak istrinya, dia diberikan dia memiliki awalnya memiliki kekayaan contohnya kan. Dan Nabi Habis dia punya kekayaannya Nabi semua kan. Ayub. Nabi Ayub. Ya. Kemudian dia kena penyakit lagi. Anaknya meninggal, ramai yang meninggal. Wah, itu setan, kerja setan kan. Jadi kalau dia tak memiliki kesabaran yang tinggi ini, tak boleh. Jadi sabar dipergandakan lagi. Jadi maknanya itu antara. Jadi dengan puasa ini antaranya untuk melatih kita untuk menggandakan kesabaran kita. Insyaallah. Boleh ya? Oke, sahabat, saya tutup dengan sama-sama membaca doa surat Al-Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa la rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ihsinna bil khair. Allahumma yassir wa hubba kitabika wal aman bih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.